Pak Kombes Pol Bambang Yudhistira SOS MSI yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Sulaiman. Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Syihab Azzuhri SIP, MAG, yang berhalangan datang karena sakit. Camat Kecilandak, Bapak Jaharudin MSI, yang berhalangan hadir karena mendampingi acara Wali Kota. Lurah Cipete Selatan, Bapak Fuad Ese, yang diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Kelurahan. Kasuban Kes Bangpol, Bapak Dirhamon Nugraha, yang tidak hadir karena ada acara. Ketua IBM Cipete Selatan, Bapak Jeffrey Sony Muslim. Narasumber, Bapak Ahmad Sulaiman. Ketua Yayasan Pendidikan Kita, Ibu Greville Kurniati Pertiwi PhD. Kepala SMP YPK, Ibu Sri Mujati MPD. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama melambangkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara untuk hari ini adalah pembukaan, pendidikan lebih dari saya, dan sambungan, penanda tangan fakta integritas, acara ini tanya jawab dan penutup. Sebelum dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Pertama-tama yang saya hormati kepada Kepala BNN Jakarta Selatan, Bapak Kombes Polri Bambang Yudhistira SOS MSI, yang sekarang diwakilin kepada Bapak Ahmad, selamat datang. Yang kedua, Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Syafiq Asyuri SIP, MAG, yang pada hari ini tidak bisa datang. Kemudian Bapak Camat Cilandak, Bapak Joharudin MSI, selamat datang Bapak. Bapak Lurah Cipete Selatan, Bapak Fuad DC, selamat datang atau perwakilannya. Dan krunya, Bapak bawa kru. Kemudian Bapak Kasubag Kas Bangpol, yaitu Bapak Dirhamul Nugroho, selamat datang. Kemudian Ketua IBM Cipete Selatan, Bapak Jeffrey Sony Muslim, selamat datang. Saya juga terima kasih kepada Bapak Jeffrey yang telah menghubungkan dengan pihak BNN sehingga acara ini terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan nanti juga laksana dengan lancar, amin ya Pak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Kemudian selamat datang Bapak narasumber, Bapak Ahmad Sulaiman yang tadi mewakili ya. Mudah-mudahan nanti dengan materi-materi yang diberikan Bapak, mudah-mudahan bisa membuat anak-anak kita menyadari hal-hal yang kurang baik dari narkoba. Enjoy apa, nikmat, santai aja, relax, nggak usah kaku-kaku. Kayak kita seumuran kok, nggak jauh beda umur kita. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penandatanganan komitmen bersama IBM Cipete Selatan dengan SMP YPNK diikuti oleh seluruh peserta dan undangan yang hadir. Untuk teman-teman, tanda tangannya nanti ya. Nggak sekarang, jadi kita menunggu terlebih dahulu.
Ibu Sri ya. kasih pemerintahan Kelurahan Cipta Selatan. Ya Pak Ahmad. Iyalah. Nanti anaknya dengan bawa. Ini perwakilan aja. Ini dari LMK, Bis. LMK perwakilan. Bis, perwakilan LMK. Ini cukup dulu ya, Bu, ya. Iya, iya. Sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi tentang narkoba, gue pengen nanya, siapa di sini yang udah pernah pakai narkoba? Ayo ngaku, jujur. Ada yang udah pernah pakai narkoba? Oke, gue ganti pertanyaannya nih. Buat yang laki-laki nih, yang merasa laki-laki dan tulen, oke, bukan laki-laki jadi-jadian ya. Siapa laki-laki di sini yang belum disunat? Ayo ngaku. Siapa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki yang belum disunat. Siapa? Siapa? Denny. Sabar. Denny yang mana Denny? Yang mana Denny? Enggak, gue tanya dong yang mana Denny? Lo, oke, lo ke depan sama gue. Iya, kan lo yang bilang Denny. Sini ke depan. Garuk aja. Sini. Nama lo siapa? Nuril. Wih, di Fedi Nuril aja.
Oke, bro, tadi lu bilang siapa yang belum disunat? Langsung dicek. Denny. Denny. Nuril bilang Denny belum disunat. Pertanyaan gua adalah, lu tahu dari mana dia belum disunat? Ditanya sama temennya, lu pernah lihat? Astagfirullahaladzim. Lu pernah raba? Astagfirullah. Jangan, lu ada hubungan apa sama Denny? Dosa itu, dosa. Oke, Nuril, lu udah sunat belum? Masa? Yakin? Gak percaya gua. Coba tes ya. Coba buka. Enggak. Jijik gua. Oke. Nuril, waktu disunat itu lu umur berapa atau usia berapa inget nggak? 5 tahun. Kira-kira masih inget nggak gimana prosesnya? Enggak. Oke, gua tanya lah. Apakah prosesnya itu ya? Ya, Adek Nuril silakan masuk terus langsung ditebas itu. Terus gimana? Masukin apa aja dimasukin? Kita dipanggil dulu Panggil. ruangannya, terus disuntikin obat bius kalau nggak salah biar Oke, disuntik obat bius. Nah, lu tahu nggak? Obat bius itu pada proses sunat itu adalah narkoba. Makanya gue kasih tahu. Kalau saya tanya nanti suatu kali, misalnya mereka udah berapa narkoba, udah obat bius pada proses sunat. Itu menandakan apa? Lu cerdas. Jadi, jangan bego-bego banget ya. Oke, jadi itulah makanya gunanya gue di sini memberikan informasi yang tepat dan yang tepat dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Nuril, thank you. Silakan kembali ke habitat. Ya, tepuk tangan dulu buat Nuril dong. Bro, maju lagi. Itu Mudrik pemain Chelsea kena doping juga. Oke. Yang kedua itu depresan. Kalau tadi stimulan itu bikin orang melek, depresan bikin orang ngantuk. Contohnya tadi kodein yang ada di obat batuk itu adalah masuk di kategori depresan. Dan yang terakhir halusinogen. Ini bikin orang halusinasi. Nah juga ada temen gue, dia pakai narkoba jenis halusinogen kayak gini. Lu tau nggak dia berakhir di mana? Di got, selokan. Lu tau kan? Got, domberan. Bangun-bangun lah gue di got. Ya kan? Nah, tapi balik lagi, contoh-contoh yang tadi disebutin itu contoh-contoh yang bisa dibilang apa ya? Ya paling cuma bikin lu malu doang ya, kan? Tapi bisa jadi pakai narkoba ini bisa bikin mati. Kok bisa? Misalnya gini, ada orang pakai halusinogen kayak gini, pakai narkoba yang bikin berkhayal kayak gini, itu dia tinggalnya misalnya di apartemen atau di rusun. Wah. Tiba-tiba dia berkhayal, aku adalah burung Garuda. Dia terbang dari balkon. Kalau dari lantai 1, ya terkilir lah ya keseleo. Dari lantai 2 mulai patah-patah, ya kan. Lantai 3 ini mulai ini, nah itulah. Lantai 4 ya silakan dicoba sendiri ya kalau penasaran. Tapi jangan dicoba, ntar beneran lagi. Ini kata Bang Sule ini suruh coba gitu lagi kan. Oke, nah contoh-contoh yang tadi yang gue bilang itu adalah contoh-contoh yang merugikan diri sendiri, mulai dari mempermalukan diri sendiri, membunuh diri sendiri. Tapi pernah ada juga orang pakai narkoba. Siapa yang pakai narkoba, siapa yang mati. Loh, kok bisa begitu? Nah, tahun lalu ada seorang supir truk. Dia nyupir truk itu sambil dibawa pengaruh narkoba di daerah Tangerang. Kemudian dia nabrak orang dan mati di tempat. Oke. Flashback lebih jauh lagi, ada kasus namanya kasus peristiwa Tugu Tani. Mungkin teman-teman belum lahir kali ya. Itu sekitar tahun 2011. Udah pada lahir belum? Belum setahun. Oke, nah. Tua banget, saya masa tua di sini jadinya. Oke, jadi di tahun 2011 itu ada kejadian namanya peristiwa Tugu Tani.
Oke, seorang perempuan namanya Afriani. Oke, ini baru pulang nih ajep-ajep nih. Ya kan? Ajep-ajep dari Mangga Besar ya kan? Ajep, 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 gitu kan. Nah, pulangnya pagi lah kan. Orang bisa ajep-ajep pulang pagi nih. Lewat daerah Tugu Tani. Lewat daerah Tugu Tani, terus ada anak-anak, ada ibu-ibu juga lewat situ. Nah, ibu anak-anak ini pada pada pengen main bola, ditabrak sama si Afriani ini. 11 orang meninggal. 11 orang meninggal plus satu perempuan yang lagi hamil. Jadi 12 sama yang di perut. Apa sih? Itu marah sama cowoknya. Oke, sorry ya Mika. Maaf, kasih lihat ke teman-temannya. Nah, oke, teman-teman fokus ke sini ya. Jadi kertasnya bersih, betul? Belum ada apa-apa, boleh dibalik. Iya, bersih juga ya, nggak ada apa-apa. Ini bukan sulap, bukan sihir. Waduh, emang bukan. Oke, sekarang gue tanya, ini kertas bisa dipakai untuk apa? Nulis, gambar, bikin pesawat, betul. Apalagi? Bikin kapal. Oke, bisa dipakai buat ngeprint nggak? Susah amat mikirnya, nggak ada yang nyebut ngeprint gitu, nggak ada. Bisa dibikin buat nulis surat cinta nggak buat Mika? Bisa. Malu-malu di. Oke. Nah, ya, Mika. Jangan dikit. Oke. Nah, ini guys, ini adalah gambaran otak teman-teman yang masih putih bersih suci murni. Oke. Bisa dipakai untuk apa aja? Oke. Berpikir, berhitung, menghafal, berdoa. Artinya ini otak teman-teman masih bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Oke. Bisa dipakai untuk apa aja bisa. Oke. Artinya otak teman-teman yang masih putih bersih suci murni belum terkontaminasi hal-hal negatif. Ya. Belum kenal rokok, belum pakai ganja, belum kenal sinte, belum pernah ngebokep dan sebagainya. Benar nggak? Ya kan? Kita sepakat ya bahwa bokep itu adalah hal negatif. Benar nggak? Ini cowoknya kagak ada yang berani ngomong ini. Kita sepakat nggak bokep itu negatif? Ya. Jadi mulai sekarang hapus bokep-bokep yang ada di HP lo ya. Nggak ada di HP, di komputer. Iya. Oke. Nah, balik lagi. Ini adalah gambaran otak teman-teman yang masih putih bersih suci murni polos. Oke? Fokus ini dulu bro. Terus di tengah otak teman-teman yang masih putih bersih suci murni ini, tiba-tiba datanglah seorang bandar narkoba. Ada yang punya pulpen boleh pinjam? Pinjam ya. Oke. Boleh ngadep sini? Karena Bika ngadep kiri. Majuan jangan kayak orang marahan. Ya. Algi pegang pulpen. Nah, tugas lu Gi, bolongin kertas ini sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti sebelum gua bilang berhenti, tapi jangan sampai kebelah dua. Paham? Oke, diulangi sekali lagi. Bolongin kertas ini sebanyak-banyaknya. Dengar nggak? Dengar lu. Bolongin kertas ini sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti sebelum gua bilang berhenti, tapi jangan sampai kebelah dua. Paham? Tugas Mika adalah pegang kertas ini sekenceng-kencengnya. Jangan sampai lepas. Oke? Paham? Maaf, tangannya di sini aja dilurusin. Nah, jangan begitu. Nah, tapi dilurusin gini. Nah, pegang yang kenceng. Jadi sabar. Nafsu amat. Tadi dulu teman-temannya lagi fokus ngambil makanan. Bisa di stop dulu nggak biar fokus sini sebentar. Jadi fokusnya teralihkan. Oke, guys, fokusnya dulu ya. Oke, paham? Ingat tugas lu? Oke, pegang yang kenceng, bolongin sebanyak banyaknya.
Oke, 1, 2, 3, mulai. Terus, tunjukkan. Ayo, tunjukkan tiga tanganmu. Terus, tanganmu nggak usah pegang. Terus. Awas kena tangan Mika. Terus lagi. Ayo, tunjukkan tiga tanganmu. Segitu doang. Terus. Ayo, laki bukan. Terus. Awas jangan kena tangannya dia. Lagi, lanjut. Terus. Lagi, belum berhenti. Terus. Lagi. Awas kena tangan. Terus, ya. Terus lagi. Mana bolongin, bukan dicoret. Terus. Awas kena tangannya. Terus. Udah capek. Udah, oke. Sedian dikit. Untung gak nyampe kebelah dua ya. Oke. Kalau udah begini, ini kertas bisa dipakai untuk apa? Dirobekin. Ini kan gue bilang, analoginya adalah otak lu. Otak lu dirobekin. Oke, kira-kira bisa dipakai untuk apa nih kertasnya? Buat kayak lemparan. Ya apa? Lemparan. Oke, ada lagi? Bikin bola. Bisa. Bisa dipakai untuk fungsi yang seharusnya nggak? Nulis. Bisa. Bisa. Coba bilang nggak bisa? Bisa. Masih ada. Ditulis di sini. Bisa, tapi terbatas. Paham? Yang harusnya lu bisa nulis misalnya 10 baris. Ternyata cuma bisa nulis 2 baris. Karena banyak yang bolong. Bisa dipakai untuk gambar? Bisa, tapi sama. Medianya terbatas. Lu baru gambar dikit, dia bolong dan sebagainya. Bisa dipakai untuk ngeprint nggak? Nggak bisa. Pasti nyangkut di printer. Nah, ini adalah gambar otak teman-teman. Kalau teman-teman pakai narkoba, bolong-bolong, bisa dipakai nggak otaknya? Bisa, tapi lemot, lola, blow on. Oke? Ketika lu pakai narkoba, otak lu akan bolong-bolong. Itu menyebabkan apa? IQ lu turun, kemampuan berhitung menurun, kemampuan menghafal menurun, semua kemampuan otak lu akan menurun. Nah, sebelum gue tutup, gue mau pantun sekali lagi, boleh? Boleh dong. Si Alibaba makan kue cucur. Kalau pakai narkoba, masa depan. Tepuk tangan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ernest ya. Jajaran angka komponen dari FKDM, kemudian LMK, PKK, siapa lagi yang belum disebut? Belum semua ya. Terus yang kami hormati narasumber dari BNNK Jakarta Selatan, Bang Sule, terima kasih sudah memberikan materi. Cuman lain kali jangan Lucinta Luna ya, ini kan nggak jelas nih jenis kelaminnya ya. Nah, ini tolong dimatiin dulu nih fotonya, ntar disangkanya saya pendukung beliau lagi. Baik, abang dan kakak semua, ini kelas berapa aja nih? 7, 8, 9. Oke. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dirhamul Nugraha. Kira-kira dari mana? Ada yang tahu? Izin dari mana? Dinas. Sukunya. Nias. Jawa. Terus ada lagi? Padang. Ternyata selama 10 tahun kemarin belum pernah presiden sempat sambutan di depan sidang umum PBB. Baru kemarin tuh Pak Prabowo yang hadir. Makanya saya ceritanya pakai seragam kayak orang bener. Biasanya kalau kayak sebangpol sama nih sama FKDM kita, Abang FKDM, nggak ketahuan. Ya. Baik, saya minta waktu sebentar. Ya. Tadi sudah jelas sekali dari Bang Sule memberikan penjelasan bahayanya narkoba. Kalau saya sederhana aja. Begini. Abang dan kakak semua ini kan orang Jakarta Selatan.
Orang Jakarta Selatan kan bagian dari pemerintah DKI Jakarta. Nah, abang dan kakak semua harus tahu, salah satu pemerintah daerah yang paling baik sama warganya itu DKI Jakarta. Paling baik banget. Saya bisa sebutkan di sini. Ya. Kalau abang dan kakak nanti kuliah, terus kenalan nih, abang sama kakak kenalan. Modal duitnya itu cuman buat ngapel. Buat ngapel doang tuh duit pribadi. Habis itu kalau panjang umur, panjang jodoh, ada rezeki, nikah. Duitnya cuma buat nikah doang dikeluarin. Insya Allah nanti pas udah nikah, dapat rezeki mau dikasih anak, mengandung. Nah, mengandung nih buat ngecek persalinan, kalau nggak gengsi, itu bisa di posyandu ada dokternya. Di posyandu ada dokternya, nggak pakai duit. Kalau vitaminnya kurang dikasih sama pemerintah daerah. Ya, 9 bulan berjalan proses persalinan sudah dijamin sama kesehatan, jaminan kesehatan. Pendidikan, abang dan kakak ada juga kayak yang menerima fasilitas KJP ya, ada ya beberapa temen ya. Tuh. KJP-nya aja dari SD, SMP, SMA. Terus ada lagi diberikan KJMU-nya, beasiswa buat mahasiswa. S1, S2, S3. Tahun sekarang lebih hebat lagi nih Pemda DKI. Memberikan beasiswa bagi 100 orang kuliah di luar negeri. Pak Gubernur kita. Jadi kamu yang dipikirin jangan sekedar jajan, ngerjain PR, tapi bicara Indonesia ke depan kayak apa. Ya. Nah, permasalahan kita tidak hanya narkoba, tawuran, bullying, kemudian apa tuh, mass media digital yang kira-kira jelek. Terlampau banyak banget nih masalahnya. Cuman kami perlu mengingatkan dan memberikan apresiasi buat ya Pak Jeffrey dan teman-teman semua, termasuk kita nih yang generasi-generasi duluan. Kalau kamu kan dibilangnya Gen Z. Nah, kalau saya kebagiannya detasemen 70. Jadi yang waktu lahirnya kelahiran 70. Jadi beda selisih umurnya udah berapa tuh ya? Hampir 40-an selisih umurnya. Nah, saya berdiri di sini, kemudian tim dari IBM Cipete Selatan bisa duduk di sini, kemudian Bang Sule, itu kan berkat jerih payahnya siapa? Orang tua kita, kakek nenek kita, uyut kita. Nah jadi, walaupun sekarang pikiran teman-teman atau adik dan abang semua belajar, makan, main, cuman tetap harus bicara ke depan, ya. Gimana kita jangan sampai nanti kalau udah gede ngerepotin orang lain. Nah, hari ini yang disampaikan terkait dengan narkoba, jangan pernah coba-coba kalau yang gratis-gratis. Circle pertemanan juga diperhatikan, ya. Kami meyakini Bapak Ibu guru sudah memberikan arahan. Yang penting kita ini saling mengingatkan, saling kompak, ya. Oke, menurut saya hal-hal yang lain sudah juga dijaga sama orang tua. Orang tua kita tuh udah mati-matian loh, ya. Nyari rezeki, nyari buat jajan, buat beli pakaian, buat main-main kemana-mana, itu udah luar biasa. Jadi ibaratnya jangan ngerepotin lagi orang tua, ya.